Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufid Maulana, mahasiswa dari Syarifuddin Munir Lumajang. Pada kali ini saya akan membuat video tentang presentasi telaah CTL dalam kurung Contextual Technique and Learning. Ini adalah tugas dari UAS dari dosen saya, yaitu Bapak Ikhwanul Muttaqin MPDI, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah saya pada video ini. Oke, langsung saja saya akan bacakan biodata saya. Nama Muhammad Nur Mufid Maulana, NIM saya 2022 100012386, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, semester 3 kelas 3A. Mata kuliah sekarang adalah model dan strategi belajar mengajar. Dosen Dr. Andes Ahmad Ikhwanul Muttaqin MPDI. Oke, langsung saja kepada materi yang akan dibahas. Bab 1, latar belakang penelitian. Apa itu model pembelajaran CTL? Nah, ini ada pertanyaan, apa itu model pembelajaran CTL? Yaitu CTL dalam arti pembelajaran kontekstual, yang dimaksud adalah suatu bentuk pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara utuh, bukan hanya materi yang dipelajari, serta menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata untuk kehidupan mereka, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, dengan tujuan untuk menemukan makna dari materi tersebut bagi kehidupannya. Jadi itulah adalah pengertian dari apa itu model pembelajaran CTL. Bisa kita pahami melalui apa tadi yang telah saya sampaikan. Oke, lanjut sekarang yang model pembelajaran CTL dan menurut para ahli. Model pembelajaran CTL menekankan penggunaan Hinks Order Thinking Skill dalam kurung HOTS, transfer pengetahuan, mengoneksikan pengetahuan dengan kehidupan nyata, mengumpulkan, menganalisis, membuat hipotesis, dan menghasilkan hal baru dan dari data yang ada, serta sistem penilaian yang memusatkan pada penilaian autentik dalam kurung authentic assessment yang didapat dari berbagai sumber dan pelaksanaannya terintegrasi dengan proses pembelajarannya. Itu adalah model pembelajaran CTL. Sekarang yang menurut para ahli, yang pertama menurut Johnson dalam kurung 2007-67. CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan membantu para siswa untuk melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari, dengan menghubungkan subjek-subjek akademik tersebut pada konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya. Itulah menurut Johnson tentang metode pembelajaran CTL. Oke, sekarang yang kedua menurut Ngalimun dalam kurung 2014-62. Ngalimun mengartikan yaitu sebagai suatu konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa dalam membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya pada kehidupan nyata. Itu adalah di antara dari pengertian CTL menurut para ahli. Oke, sekarang lanjut ke karakteristik model pembelajaran CTL. Sebuah karakter pada model pembelajaran CTL. Johnson dalam Sanjaya 2006 7-8 mengidentifikasikan 8 karakter contextual teaching and learning dalam kurung CTL, yaitu 1. Making meaningful connections dalam kurung membuat hubungan penuh makna. 2. Doing significant work dalam kurung melakukan pekerjaan penting. 3. Self-regular learning dalam kurung belajar mengatur sendiri.
atau mandiri. 4. Collaborating dalam kurung kerjasama. 5. Critical and creative thinking dalam kurung berpikir kritis dan kreatif. 6. Nurturing the individual dalam kurung memelihara individu. 7. Raising high standards dalam kurung mencapai standar yang tinggi. 8. Using authentic assessment dalam kurung penggunaan penilaian sebenarnya. Untuk pengertian dari 8 itu sudah ada di sini, sudah dijelaskan pengertian pada 8 unsur ini. Oke, lanjut. Sekarang kita sampai pada tujuan pembelajaran CTL. Tujuan pembelajaran CTL yaitu memotivasi peserta didik untuk memahami subjek yang mereka pelajari dengan menghubungkannya ke dalam situasi kehidupan nyata, sehingga mereka pun mempunyai pengetahuan atau keterampilan dalam merefleksikan apa yang telah didapatnya untuk diaplikasikan ke permasalahan-permasalahan lainnya, mengembangkan minat dan menambah pengalaman belajar para peserta didik. Terus, menjelaskan kepada peserta didik bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal materi, melainkan juga harus dipahami. Terus, melatih peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill, dan memanipulasi pengetahuannya untuk menemukan dan menciptakan hal-hal yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, menjadikan pembelajaran yang produktif dan bermakna. Itu adalah antara lain dari tujuan pembelajaran CTL. Oke, lanjut kita pada komponen pembelajaran CTL. Ada beberapa komponen dari pembelajaran CTL. Yang pertama, konstruktivisme dalam kurung konstruktivisme. Yang kedua, menemukan inquiry. Apa itu inquiry? Inquiry merupakan proses pembelajaran yang menekankan pada penemuan melalui pola berpikir secara sistematis. 3. Bertanya dalam kurung question. 4. Masyarakat belajar dalam kurung learning community. 5. Pemodelan dalam kurung modeling dalam pembelajaran. Tentunya perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Yang 6. Refleksi. Yang ke-7. Penilaian otentik dalam kurung authentic assessment, yaitu untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur juga dengan authentic assessment yang dapat memberikan informasi secara akurat perkembangan siswa. Itu adalah beberapa komponen pembelajaran CTL yang ada pada tag ini. Oke. Sekarang kita sampai pada langkah-langkah model pembelajaran CTL. Menurut Triato dalam kurung 2009-27 dan Julianto dan kawan-kawan dalam kurung 2011-77, secara garis besar langkah-langkah penerapan CTL dalam kelas agar pembelajaran itu dapat terlaksana adalah sebagai berikut. 1. Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih bermakna secara sendirinya, serta mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru mereka. 2. Laksanakan sejauh mungkin inquiry untuk semua tema atau topik. 3. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 4. Ciptakan masyarakat belajar dalam kurung belajar dalam kelompok. 5. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 6. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. Itu adalah langkah-langkah pada model pembelajaran CTL. Oke. Selanjutnya kita sampai pada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran CTL. Yang pertama, kelebihannya adalah 1. Suasana belajar akan lebih menyenangkan. 2. Siswa lebih peka terhadap lingkungannya. 3. Siswa akan lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. 4. Siswa menjadi lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sampai pada yang kedua, yaitu kekurangan pada model pembelajaran CTL.
1. Guru harus lebih menguasai prosedur ilmiah. 2. Waktu yang digunakan kurang efisien, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengaitkan tema dengan materi. 3. Seringkali guru mendapatkan kesulitan dalam menciptakan kelas yang kondusif, terutama saat pembelajaran dilakukan di luar kelas. Siswa akan sulit diatur. 4. Membutuhkan pengawasan ekstra karena pada umumnya siswa memiliki keinginan yang sangat besar. Itu adalah kekurangan-kekurangan dari model pembelajaran CTL. Oke. Terima kasih atas partisipasinya kepada yang melihat dan juga yang mengoreksi apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan tadi, mohon dimaafkan. Khususnya kepada Pak dosen Pak Hifadzul Mutakin, jika saya ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih waktunya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.